Selamat malam Bapak dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai pembahasan contoh soal PPh pasal 21 atas pegawai yang baru bekerja setelah bulan Januari untuk warga negara Indonesia dan warga negara asing. Kelompok kami yaitu Ayu NPM 18612438, Evelyn NPM 18612457, Hardiana NPM 18612467, dan Sally NPM 18612508. Pertama-tama saya akan membahas mengenai Peraturan Direktur Jenderal Pajak atau DJP nomor per 43/PJ/2011 tentang penentuan subjek pajak dalam negeri atau SPDN dan subjek pajak luar negeri atau SPLN. Adapun kategori dari subjek pajak dalam negeri atau SPDN, yang pertama, orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Yang kedua, badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Yang ketiga, warisan yang belum berbagi sebagai suatu kesatuan menggantikan yang berhak. Selanjutnya, Peraturan Direktur Jenderal Pajak atau DJP nomor per 43/PJ/2011 tentang penentuan subjek pajak dalam negeri atau SPDN dan subjek pajak luar negeri atau SPLN. Adapun kategori dari subjek pajak luar negeri atau SPLN, yang pertama, bertempat tinggal di Indonesia mempunyai tempat tinggal yang tetap untuk menjalani kehidupan secara biasa. Yang kedua, berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia yang ditunjukkan dengan dokumen berupa visa bekerja atau kartu izin tinggal terbatas atau KITAS, lalu menyewa tempat tinggal di Indonesia, bahkan memindahkan anggota keluarga ke Indonesia. Dan yang ketiga, menyetujui atau memperpanjang kontrak atau perjanjian selama lebih dari 183 hari. PPh pasal 21, pegawai tetap yang baru bekerja di periode berjalan, yang kewajiban pajak subjektifnya sudah ada sejak awal tahun, namun mulai bekerja setelah bulan Januari, yaitu pertama, untuk menghitung PPh pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap, terlebih dahulu dihitung seluruh penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh selama sebulan, yang meliputi seluruh gaji, segala jenis tunjangan, dan pembayaran teratur lainnya, termasuk uang lembur atau overtime dan pembayaran sejenisnya. Yang kedua, untuk perusahaan yang masuk program BPJS, Premi Jaminan Kecelakaan Kerja atau JKK, Premi Jaminan Kematian atau JK, dan iuran jaminan kesehatan yang dibayar oleh pemberi kerja merupakan penghasilan bagi pegawai. Yang ketiga, jika ada pegawai tetap yang dibayar mingguan, maka gaji seminggu dikali 4, dan jika dibayar secara harian, maka gaji sehari dikali 26. Yang keempat, selanjutnya dihitung jumlah penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto sebulan dengan biaya jabatan, serta iuran negara, iuran jaminan hari tua, dan iuran tunjangan hari tua yang dibayar sendiri oleh pegawai yang bersangkutan melalui pemberi kerja kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau kepada Badan Penyelenggaraan Program Jam Sostek. Selanjutnya yang kelima, dihitung penghasilan neto setahun, yaitu jumlah penghasilan neto sebulan dikalikan 12. Yang keenam, selanjutnya dihitung penghasilan kena pajak, yaitu sebesar penghasilan neto setahun dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Yang ketujuh, setelah itu diperoleh PPh terutang dengan menerapkan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh terhadap penghasilan kena pajak.
Dan yang ke-8, dihitung PPh pasal 21 sebulan yang harus dipotong dan atau disetor ke kas negara, yaitu sebesar jumlah PPh pasal 21 setahun dibagi dengan 12. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai contoh perhitungan PPh 21 pegawai baru bekerja atau warga negara Indonesia. Susanto bekerja pada CV Indoprima sebagai pegawai tetap sejak 1 Maret 2018. Susanto sudah menikah tetapi belum punya anak. Gaji sebulan adalah sebesar 12 juta rupiah dan iuran pensiun yang dibayar tiap bulan sebesar 200.000 rupiah. Perhitungan PPh pasal 21 untuk di bulan Maret 2018 dalam hal Susanto memperoleh penghasilan berupa gaji adalah. Adapun pembahasan dari soal di atas yaitu penghasilan bruto, gaji sebesar 12 juta. Pengurangan biaya jabatan 5% dikalikan dengan 12 juta didapatkan hasil 600.000 rupiah. Iuran pensiun sebesar 200.000 rupiah didapatkan hasil 800.000 rupiah. Kemudian penghasilan neto sebulan 11.200.000 rupiah, penghasilan neto 10 bulan 112 juta rupiah. Kemudian PTKP sebesar 58.500.000 rupiah. Penghasilan kena pajak sebesar 53.500.000 rupiah. PPh 21 terutang 5% dikalikan dengan 50 juta didapatkan hasil 2.500.000 rupiah. Kemudian 15% dikalikan dengan 3.500.000 rupiah didapatkan hasil 525.000 rupiah. PPh 21 terutang setahun didapatkan hasil 3.025.000 rupiah. PPh 21 terutang bulan Maret sebesar 3.025.000 rupiah dikali 1 dibagikan dengan 10 didapatkan hasil 302.500 rupiah. Contoh perhitungan PPh 21 pegawai baru bekerja atau warga negara asing. David mulai bekerja pada tanggal 1 Februari 2017. Ia bekerja di Indonesia sampai dengan tanggal Agustus 2018. David sudah menikah dan mempunyai 3 anak. Kemudian selama tahun 2017 menerima gaji per bulan sebesar 50 juta rupiah. Perhitungan PPh pasal 21 bulan Februari tahun 2017 dalam hal David hanya menerima penghasilan berupa gaji adalah. Adapun pembahasan dari soal di atas, penghasilan bruto, gaji sebesar 50 juta rupiah. Kemudian pengurangan biaya jabatan 5% dikalikan 50 juta rupiah dan didapatkan hasil 2.500.000 rupiah. Kemudian penghasilan neto sebesar 47.500.000 rupiah yang didapatkan dari gaji dikurangi dengan biaya jabatan. Kemudian penghasilan neto 11 bulan 156.750.000 rupiah. Penghasilan neto disetahunkan 156.750.000 rupiah dikalikan dengan 12 dibagi 11 didapatkan hasil 171 juta. PTKP yaitu sebesar 72 juta. Kemudian didapatkan hasil penghasilan kena pajak sebesar 99 juta. PPh 21 terutang 5% dikalikan dengan 50 juta rupiah didapatkan hasil 2.500. Kemudian 15% dikalikan dengan 49 juta didapatkan hasil 7.350.000 rupiah. PPh 21 terutang setahun yaitu sebesar 9.850.000 rupiah. PPh 21 terutang bulan Februari 2017 yaitu sebesar 9.850.000 rupiah dikali 1 dibagikan dengan 11 didapatkan hasil 895.455 rupiah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.